Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Ibu Yeni Roland, Ketua Bayangkari Polres Bogor, diikuti oleh seluruh pasukan upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ibu Ayu Syukur, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan naskah sejarah singkat Hari Ibu oleh Ibu Lilis Hayatun Nafsiah, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bogor. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan Lantunan Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 dan 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Melalui PPPI tersebut, terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harta dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Pergerakan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPI berganti nama menjadi Perikatan Perempuan Indonesia, Perikatan Perempuan Indonesia. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadikan Kongres Wanita Indonesia dengan disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia, Hari Ibu oleh bangsa Indonesia. Diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri, maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegaskan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan
perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang, guna senantiasa mempertebal tekad dan melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut, sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu, berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan: 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. Dan ketiga, kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti, dan pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu, merdeka melaksanakan dharma, mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, juga kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Desember 2020. Hadirin disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua atau Wakil Ketua atau anggota Dewan yang hadir hari ini, dan yang kami hormati hadir bersama kita Bupati Bogor periode 2014-2019. Dan yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir Pak Fajari, Pak Ketua PN, Pak Dandim, Pak Kapolres, yang mewakili, juga Pak Sekda, dan Lanut ATS. Mohon maaf Komandan, ini perkenalan, dan Lanut yang baru. Juga hadir Ibu yang cantik jelita, Ibu Ketua PKK, Ibu Iwan, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam acara Hari Ibu. Yang Hari Ibu ini bukan berarti Hari Ibu-Ibu, tapi Hari Ibu adalah maknanya Hari Kebangkitan Perempuan. Kita memperingati hari ini sebagai penghormatan kepada para pejuang perempuan, baik berjuang di dunia pendidikan maupun di bidang-bidang yang lain. Dan hari ini yang datang pastilah perempuan-perempuan hebat yang juga punya kapasitas, punya integritas, punya kualitas dalam rangka memajukan
baik itu sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, maupun sumber-sumber lain yang tentunya semuanya berdampak yang cukup signifikan untuk pembangunan, khususnya pembangunan Kabupaten Bogor. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, keleluasaan, dan walaupun dalam suasana yang tidak normal, karena dalam Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2020, perpanjangan yang ke-9 ini adalah sesuatu yang memang tidak biasa dan harus menjadi kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru. Dan di dalam masa PSBB ini tentunya ada batasan. Biasanya kalau acara itu kalau tidak dihadiri oleh 1.000 orang kalau di Kabupaten Bogor itu nggak afdol. Zamannya Bu Yanti nggak ada pandemi ya Bu ya. Jadi kita bisa bebas untuk mengundang siapa saja. Tapi zaman sekarang berbeda. Dari awal tahun 2020 kita harus sudah terbiasa dengan kebiasaan baru. Yang dibatasi hanya 150 orang, itu kalau ruangannya besar. Tapi kalau ruangan kecil kita hanya setengah dari kapasitas. Ya berarti kalau 100 ya cuma 50. Ini harus dimaklumi karena memang ini adalah aturan dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19. Dan hari ini belum puncaknya. Jadi harus berhati-hati ibu-ibu. Saya tahu ibu-ibu semua aktif bekerja untuk masyarakat, turut membantu pemerintah Kabupaten Bogor, karena membangun tidak hanya fisik, tetapi membangun juga membangun secara sumber daya manusia, ya, membangun dengan cara ibu-ibu, gitu. Nah ini juga harus diwaspadai karena saya tahu juga kemarin ada info juga dari beberapa salah satu PKK ya, pengurus PKK juga ada yang kena COVID dan beberapa yang lain. Kalau yang lain sih mungkin tidak terbuka nggak masalah, tapi kalau bupati yang kena COVID ya harus dibuka. Karena bupati itu datang kemana-mana, jalan kemana-mana, khawatir kalau dibuka orang yang pernah ketemu dengan bupati atau orang yang pernah bertegur sapa, walaupun kita juga tidak boleh salaman dan lain-lain, ini khawatir kena. Makanya setelah saya dinyatakan positif, ya saya harus umumkan. Tapi sekarang sudah aman, sudah sembuh, insya Allah. Cuman yang memang belum, saya rasa kita tetap harus berhati-hati menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena ini belum masa tingginya, belum masa puncak, tetapi ini adalah menuju puncak. Dan kalau menurut informasi yang saya dengar dari bukan para ahli sih, tetapi mungkin dari Satgas Pusat, saya juga bicara dengan yang menangani ini dari para dokter, kemungkinan kita masih ketemu Lebaran itu dalam suasana COVID. Hati-hati yang punya rencana untuk mudik, tolong juga ditahan dulu. Kita tunggu lagi sampai tahun depan, mudah-mudahan sudah selesai. Tapi kita berdoa semoga mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berakhir. Salawat dan salam senantiasa kita selalu panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf kalau suara saya agak terdengar, karena saya tadi salah memakai masker. Biasanya pakai masker medis itu lebih leluasa, ternyata pakai masker kain. Ini nggak enak juga ya, agak tersendat suaranya. Tapi mudah-mudahan terdengar oleh ibu-ibu semua dan bapak-bapak. Terima kasih bapak-bapak juga yang sudah mendukung acara ini. Biasanya kalau kita lihat hari ibu ini hanya cukup diwakilkan ibu-ibu, bapak-bapak biasanya mewakilkan juga. Nah, ini alhamdulillah saya senang sekali mendapat dukungan dari bapak-bapak semua yang hadir di sini, dari Forkopimda, Pak Sekda, yang tentunya ini merupakan dorongan semangat ya buat ibu-ibu dalam memperingati Hari Ibu ini. Saya ucapkan selamat Hari Ibu yang ke-92 untuk para ibu yang luar biasa, yang sudah melahirkan dan mendidik generasi-generasi penerus, generasi bangsa yang bermoral, berkualitas dan berjiwa nasionalisme tinggi terhadap tanah air. Sebab kalau tanpa didikan ibu, ya mustahil anak itu bisa baik seperti yang kita inginkan. Sebab kalau dalam Islam itu ada Ummi Madrasatul Ula.
atau ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi yang pertama mendidik anak itu adalah seorang ibu. Gak mungkin anak dilahirkan oleh bapak-bapak. Pasti dari lahir dia sudah di tangan ibu. Jadi dari semenjak kandungan sudah diajarkan bagaimana anak itu peka terhadap sekelilingnya dengan bunyi-bunyian yang baik untuk mentalnya. Jadi kalau anak lagi hamil jangan dibawa demo, karena itu juga pasti mendengar di dalam. Tapi kalau lagi hamil, bacakanlah bacaan-bacaan yang baik. Kan itu selalu anjuran orang tua begitu. Atau bacakan juga ayat-ayat bagi agama muslim, ya, ayat-ayat Quran dan lain-lain. Itu adalah salah satu upaya seorang ibu untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Lalu ketika lahir, tentunya pasti di tangan ibu. Disusui oleh ibunya, dimandikan dan lain sebagainya. Walaupun biasanya ibu-ibu yang baru itu dimandikan oleh mertua biasanya. Yang saya alami juga. Ini juga merupakan didikan dari lahir. Setelah besar, ketika anak belajar bicara, pasti yang tahu adalah ibunya. Ya mungkin tidak semua, ada sebagian kecil yang tidak tahu ketika ada golden moment, yaitu salah satunya adalah ketika anak mulai bicara, itu adalah salah satu kesempatan yang paling baik, kesempatan emas untuk ibu-ibu ketika melihat anaknya lahir. Nah ini adalah salah satu yang tidak mengalami golden moment mungkin wanita karir yang sangat sibuk. Tetapi sesibuk-sibuknya perempuan, biasanya tidak akan melupakan anaknya. Anak harimau juga tidak pernah dimakan oleh ibunya. Nah begitu juga di kita. Wanita karir biasanya ketika punya anak pun ada waktu tertentu yang selalu disempatkan oleh perempuan untuk bagaimana membina anaknya. Lalu kiprah ibu itu adalah tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana seorang ibu yang memang menjadi madrasah pertama. Tapi bagaimana ketika seorang perempuan ini juga memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan apa yang dia tekuni selama ini. Jadi kalau kita ingat, mudah-mudahan masih ingat pahlawan-pahlawan perempuan, ada Ibu Dewi Sartika, pahlawan pendidikan, ada Cut Nyadin, pahlawan kemerdekaan atau perjuangan di masa mempersiapkan hari kemerdekaan, itu sudah lama sekali. Itu dikenal dan sangat sampai hari ini tidak ada yang tidak kenal, ada yang namanya Cut Nyadin, Dewi Sartika, Ibu Kartini, itu adalah pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang bagi perempuan. Lalu di zaman setelah zamannya para pahlawan itu di tahun 90-an, kita dengar begitu banyaknya perempuan-perempuan yang meneriakan hak-hak perempuan. Bagaimana hak perempuan itu bisa diakomodir oleh negara, baik dalam lembaga ataupun dalam partai politik. Ada juga undang-undang khusus melindungi hak perempuan, yaitu undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah semata-mata untuk melindungi perempuan. Diperjuangkan oleh siapa? Diperjuangkan oleh kaum perempuan yang berjuang untuk membela perempuan. Ada yang memperjuangkan undang-undang, ada yang memperjuangkan sekaligus juga 30% itu ya perjuangan-perjuangan perempuan. Saya ingat karena saya juga pernah turun langsung juga dalam memperjuangkan 30% terakomodirnya perempuan dalam partai politik. Jadi ini wajib karena memang biasanya perempuan itu dalam hak politik itu dinomor sekiankan. Istilahnya ada nomor sepatu, nomor tinggi. Biasanya kalau laki-laki itu dikasih angka 1, 2, 3. Perempuan di bawah angka 10. Atau nomor sepatu itu yang pasti 35, 36 dulu ya. Kalau sekarang kan berbeda caranya. Tapi ini juga tidak berpengaruh signifikan. Karena 30% itu ternyata ketika kita lihat di DPR RI sangat kurang. Di DPRD provinsi sangat kurang dan apalagi di daerah. Di DPRD di sini perempuan mungkin hanya 4 orang ya. Atau 5 orang. Saya kenal kalau perempuan di sini Bu Eva,
Bu Sarni, yang dari PAN juga, terus dari PDIP, Budian dari PDIP ya. Ini sedikit sekali. Karena apa? Karena ketika diberi kesempatan 30%, 30% itu bukannya direbut. Jangan menunggu. Kalau bagi saya itu kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ketika kita ada peluang, baik itu di posisi manapun, baik itu di politik, di pemerintahan dan lain-lain, segeralah rebut kesempatan tersebut. Karena tidak ada kesempatan kedua. Dan jabatan di posisi manapun di zaman sekarang ini tidak ada jabatan yang namanya given atau hadiah ya Bu ya. Jadi ketika Ibu ingin menjadi dokter atau kepala rumah sakit harus bersaing dengan dokter-dokter yang lain. Atau ketika harus menjadi ketua organisasi itu tidak diberikan begitu saja tapi harus diperebutkan. Ketika jadi dewan juga begitu, bertarung dengan laki-laki, dan ketika menjadi bupati pun atau gubernur itu juga harus direbut. Jadi tidak ada yang begitu saja meluncur diberikan bahwa tidak ada kuota perempuan lalu silakan kita kasih saja. Itu enggak ada istilah itu. Jadi semuanya harus direbut, kesempatan harus direbut, dan disitulah eksistensi perempuan harus terlihat. Karena ketika kita memperjuangkan perempuan, tidak ada perempuannya, ya mustahil ini akan maksimal. Bapak-bapak nggak tahu semua apa yang diinginkan kaum perempuan. Bagaimana peningkatan ekonomi bisa tinggi kalau tidak ada perempuan yang memperjuangkannya. Bagaimana sekarang banyak ibu-ibu yang sekarang saya tahu ternyata banyak pelaku-pelaku UKM itu 80% adalah ibu-ibu. Bagaimana kesempatan mengembangkan usaha itu kalau tidak diperjuangkan sendiri. Fasilitas hanya memfasilitasi, itu pun sedikit, tidak banyak. Tapi kalau kita berjuang dengan memaksimalkan potensi yang ada, insya Allah semuanya akan maju. Dan selain mengenang, hari ini juga kita ingin bawa ke depan Kabupaten Bogor, apalagi Kabupaten Bogor, ingin banyaknya kiprah perempuan. Biasanya pada masa kita aktif, ya, saya tidak akan membacakan era perjuangan Kartini dan lain-lain karena kita semua sudah tahu ya bagaimana upaya-upaya para pejuang ini. Tetapi bagaimana saya ingin menyampaikan bahwa Kartini sekarang ini harus lebih maju pemikirannya, harus lebih berani daripada Kartini yang dulu. Jadi kalau dulu ada satu Kartini sebagai trigger, sekarang ini harus ada Kartini, bahkan ribuan jutaan Kartini yang harus ada. Kabupaten Bogor 6 juta jiwa penduduknya, terbesar se-Indonesia. Kabupaten terbesar se-Indonesia. Perempuannya pun 50% dari jumlah penduduk. Tentunya ini juga harus mewarnai. Di berbagai kesempatan, di berbagai peluang ini perempuan juga harus ada. Jadi kalau kita ada kesempatan, ketika kita berjuang, ajak yang lain untuk tetap juga ikut berjuang. Dan ketika kita akan menyelesaikan perjuangan, tumbuhkan kader-kader yang juga siap meneruskan perjuangan kita. Jadi kita berhenti sampai di sini. Kemungkinan ke depan perjuangan kita akan lebih berat. Perempuan ini akan lebih berat ke depan. Kita dihadapkan oleh berbagai kesulitan, apalagi di masa pandemi ini, itu sudah terlihat kesulitan ekonomi. Bahkan banyak program pemerintah yang juga terhambat. Tapi ini juga jangan menyulitkan kita untuk tidak berhenti untuk terus meneruskan perjuangan. Saya melihat tantangan di lapangan, bagaimana ibu-ibu PKK berjuang melawan pandemi ini, walaupun hanya membagikan masker, membuat nasi bungkus untuk petugas-petugas, tapi itu adalah salah satu perjuangan yang menantang. Menantang penyakit, sebetulnya menantang virus. Coba kalau kita tidak punya daya juang, mungkin kita di rumah saja rebahan, seperti kaum rebahan. Tapi karena ada keinginan yang kuat, ibu-ibu sekarang banyak berjuang untuk bagaimana melawan pandemi ini. Ini ada satu upaya. Saya sebenarnya juga sempat sebelum saya kena COVID, saya malah memperingatkan Bu Wakil hati-hati ya, Bu Wakil,
Karena saya melihat ibu dengan grup PKK-nya itu sering sekali turun ke jalan membagikan masker dan nasi bungkus ya Bu, terus juga program-program yang lain termasuk posyandu dan tetap membuka pelayanan untuk anak-anak dan bayi. Saya wanti-wanti, Bu, hati-hati ya Bu, saya suka melihat di Instagram. Saya yang hati-hati, nggak taunya saya yang kena COVID, Bu. Gitu. Ternyata saya, padahal saya juga pakai masker dan jaga jarak. Ini saya lakukan karena memang saya juga takut gitu. Tidak pernah saya membuka masker, tapi ternyata penyakit itu bisa menyerang siapa saja walaupun kita sudah menjaga diri kita dan supaya juga menjaga jarak kita dan lain-lain yang memang merupakan protokol kesehatan, tapi ternyata bisa. Nah ini barangkali apa yang menyebabkan kita tertular ini belum tahu juga penyebabnya selain 3M itu ya. Nah, di masa pandemi ini yang sekarang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan puncak. Tentunya pekerjaan bagi kita bagaimana kita menjaga anak-anak. Karena di bulan Januari rencananya sekolah pun akan dibuka walaupun tidak 100%. Banyak keluhan dari orang tua yang menginginkan sekolah dibuka. Tapi ada sebagian juga yang menginginkan tetap sekolah di rumah. Jadi kami akan mengeluarkan kebijakan untuk anak-anak sekolah bagi yang memang dibolehkan atau diizinkan oleh orang tuanya untuk sekolah. Karena ada juga keluhan orang tua yang kewalahan anaknya di rumah. Itu diizinkan dengan kapasitas yang kecil sekali. Jadi satu kelas itu paling banyak 10 orang, yang biasanya 30 orang atau 10 orang. Dan resikonya bisa saja tertular. Jadi kalau ibu-ibu yang kekeh untuk anaknya sekolah, nanti akan saya terapkan bahwa yang mengizinkan anaknya sekolah itu harus punya pernyataan bahwa mengizinkan anaknya sekolah. Jadi itu tanggung jawab orang tua yang mengizinkan anaknya sekolah. Kami hanya menyelenggarakan. Tapi kalau yang tidak pun tidak apa-apa. Jadi kalau ibu takut anaknya sekolah dan takut tertular, lebih baik di rumah ya silakan. Kami juga akan menyelenggarakan sekolah secara daring. Dan kita sudah fasilitasi beberapa desa dengan internet. Ini kita akan lakukan itu. Jadi pilihan ada kepada orang tua masing-masing. Karena kalau tidak kita akomodir akan terus-terusan gaduh. Dan kami pun dan dengan Pak Menteri sudah mengizinkan, Pak Menteri sudah memberikan izin untuk menyelenggarakan sekolah. Dan boleh di seluruh daerah untuk menyelenggarakan sekolah. Di keputusannya ada di tangan ibu-ibu. Nah, disinilah dibutuhkan keputusan yang tepat, pertimbangkan dengan baik, karena keputusan ibu itu akan juga menentukan masa depan anak. Ya. Apakah tetap masuk sekolah ataukah tetap di rumah? Karena ketika ibu mengambil keputusan yang salah, ini tergantung masa depan anak dari ibu. Kalau saya sebagai bupati, saya sarankan jangan dulu. Karena apa? Karena kita di kantor saja sudah dewasa, masih menjaga jarak. Ini masih kena. Menjaga jarak, memakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Tapi ketika di sekolah, siapa yang mengawasi selain ibu guru? Siapa yang mengawasi anak betah untuk memakai masker? Siapa yang mengawasi anak tidak peluk-pelukan di sekolah? Anak-anak kecil kan biasanya suka begitu. Main pelukan, main tonjok, dan lain-lain. Ini harus menjadi pertimbangan. Karena saya juga tidak bisa menahan itu karena keputusan menteri sudah turun. Untuk boleh menyelenggarakan sekolah walaupun dengan aturan yang sangat ketat. Nah, ini saya memberikan pencerahan kepada ibu-ibu bagaimana kita bersikap dalam menentukan masa depan anak kita. Sekolah boleh, tidak sekolah juga tidak apa-apa. Sampai keputusan pemerintah bahwa sekolah ini dibuka secara keseluruhan setelah pandemi ini selesai. Bukan berarti saya menyerahkan itu saja, tetapi ini adalah pilihan. Saya memilih tidak, tetapi Pak Menteri membolehkan. Pak Kadis bingung.
Ibu gimana? Sementara tuntutan di bawah ini kencang sekali, Bu, ingin sekolah. Saya bilang, oke, jalan tengahnya itu. Boleh sekolah asal dengan pernyataan. Yang tidak sekolah, jangan dilarang. Tidak sekolah. Itu adalah keputusan yang cukup sulit, tetapi ini harus kita lakukan di masa pandemi sekarang ini. Ibu-ibu, kalau kita bicara kesetaraan gender, kayaknya di tahun-tahun ini sudah tidak perlu lagi kalau menurut saya bicara ingin persamaan hak perempuan. Karena perempuan ini yaitu tadi tidak boleh ingin didorong-dorong untuk disamakan. Tetapi bagaimana perempuan ini ketika ingin disamakan harus diraih oleh dirinya sendiri. Harus ada kemauan oleh dirinya sendiri. Harus ada keinginan dan itikat. Jadi kalau sekarang bicara kesetaraan, ya buat apa kalau masih bicara kesetaraan gender? Hari ini ada gubernur perempuan. Kesetaraan gender ya. Hari ini ada gubernur perempuan. Apakah gubernur perempuan itu dibagi karena semuanya laki-laki, nggak ada perempuannya, ya sudah Ibu Khofifah aja misalkan begitu. Tidak. Tapi Bu Khofifah bertarung di medan laga atau di pertempuran dalam pilkada gubernur. Jadi bukan hadiah. Lalu bupati wali kota perempuan. Tidak ada. Di sini belum pernah ada perempuan. Saya dong perempuan. Ini adalah kesetaraan gender. Nggak ada. Karena bupati wali kota perempuan juga merebut posisi itu dari saingan-saingannya yang rata-rata laki-laki. Yang di politik juga sama. Begitu juga. Yang di karir juga sama. Dalam menentukan, saya terutama dalam menentukan kepala dinas, saya tidak melihat dia perempuan atau laki-laki. Tapi dilihat dari prestasi. Dulu kepala BP32 AKB ya pernah laki-laki. Karena apa? Karena perempuan nggak ada yang mampu untuk merebut itu. Nah, sekarang pas gitu. Karena apa? Karena memang mampu kan begitu. Kepala dinas ini mampu untuk mengurusi perempuan Kabupaten Bogor. Ya pas di situlah. Jadi sekarang bentang-bentang namanya KB itu harus perempuan atau laki-laki. Tapi bagaimana kesempatan itu bisa direbut oleh kita? Pimpinan Dewan periode lalu di Jawa Barat dipimpin oleh perempuan. Apakah dia hadiah? Tidak. Karena dia adalah suara terbesar se-Jawa Barat. Itu mencapai rekor terbesar sehingga dia layak untuk menduduki pimpinan Dewan di Jawa Barat. Dulu zaman 2009-2014. Jadi semuanya kalaupun masih ada kesetaraan gender digaungkan nggak masalah. Tapi kok rasanya saya kurang setuju ya kalau itu terus digaungkan sementara kita tidak pernah mengupgrade diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Semuanya harus diupgrade. Bahkan sampai hari ini saya lihat banyak ibu-ibu bahkan usia yang mungkin seusia saya yang masih juga berusaha untuk menempuh pendidikan yang tinggi hanya semata-mata ingin mengupgrade diri. Ingin bagaimana saya tidak tertinggal. Bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu saya untuk anak-anak atau generasi muda yang lain. Dan itulah makanya pemerintah Kabupaten Bogor juga senantiasa berupaya untuk melindungi juga untuk kebutuhan hak-hak dan kebutuhan perempuan ya seperti yang tadi kalau memang sah harus jadi kepala dinas perempuan ya nggak masalah. Kalau ada yang nggak suka ya nggak sukanya dari mana? Karena ini prestasi. Gitu. Ini adalah bentuk penghargaan dan prestasi. Jadi tidak ada lagi menuntut keadilan. Ya karena keadilan itu bukan dalam memperebutkan posisi. Tapi merebutkan posisi adalah dengan kecakapan dan kepintaran maupun merebut kesempatan, kecakapan dalam merebut kesempatan. Dan saya juga berharap partisipasi perempuan dalam merebut peran di politik maupun pembangunan ini harus betul-betul menjadi ajang kalau lomba sih mungkin bukan ya, tetapi bagaimana ajang
bersaing ya, dan bersaing baik dalam merebut posisi di politik maupun di pembangunan, dan semuanya ini pastilah untuk kepentingan masyarakat semata. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari ini tentunya berbarengan dengan hari ulang tahun GOW yang merupakan wadah para organisasi wanita untuk bergerak mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Di ulang tahun yang ke-28, saya berharap GOW Kabupaten Bogor semakin maju dan bersemangat dalam mengembangkan inisiatif dan partisipasinya dalam pembangunan daerah. Ini rata-rata pidatonya saya baca tadi kesetaraan, hak-hak perempuan. Jadi saya nggak bacakan karena saya bilang tadi perempuan itu jangan lagi minta disetarakan kan begitu. Rebut kesempatan ini, rebut peluang ini. Jadi sepanjang pidato ini isinya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Karena perempuan juga sudah bisa mandiri, sudah bisa berdiri sendiri. Dan mudah-mudahan dengan ulang tahun ini GOW semakin maju dan berkiprah untuk membantu pemerintah Kabupaten Bogor. Organisasi perempuan ini harus terlihat eksis, membela masyarakat, membela kaum lemah, karena di masa pandemi dalam 1 tahun ini terus terang Kabupaten Bogor ini pasti angka-angka kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, karena sejak awal tahun tanggal 1 Januari kita dilanda musibah bencana alam yang cukup besar, sehingga otomatis pengangguran bertambah, rumah banyak yang hilang. Lalu COVID ini juga menentukan, sangat menentukan sekali dalam perubahan, tentunya dalam perubahan arah pembangunan maupun juga perubahan bagaimana kita dalam penganggaran juga berputar arah, ya berputar arah yang tadinya pembangunan strategis terutama infrastruktur itu harus kita pindahkan kepada anggaran-anggaran kesehatan yang cukup besar. Alhamdulillah dengan berputarnya anggaran tidak ada pasien COVID kita yang terlantar. Kita punya 4 RSUD yang sepenuhnya juga untuk melayani COVID. Kita punya 2 rumah isolasi yang juga alhamdulillah bisa dimaksimalkan. Bahkan kita kemarin sempat, ya Pak saya kira ya, pemerintah daerah kota nitip sama kita ya, karena tidak ada ruang isolasi, jadi dititipkan kepada kita. Ya insya Allah kita masih bisa membantu tetangga-tetangga kita yang memang kesulitan. Ini bisa kita atasi, sehingga ini tidak menjadi halangan kita untuk terus berkiprah. Dan tentunya saya ingin, dan mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ingin segera ini berakhir, masa pandemi ini, pembangunan yang agak tersendat tidak jadi masalah, ya karena tetap kita berjalan seperti adanya. Yang pertama, patut bersyukur di Kabupaten Bogor ini, kalau yang lain, wilayah lain untuk membangun itu atau untuk menjalankan programnya butuh pinjaman pemulihan ekonomi nasional, kalau kita malah kita memberikan bantuan sosial untuk para UKM dan juga yang ter-PHK dari perusahaan. Jadi alhamdulillah ada target-target yang juga terlewati, target pendapatan dengan inovasi Kabupaten Bogor pada saat pandemi. Tidak semua kan kena pengaruh ekonomi, tetapi ada juga yang diuntungkan oleh COVID ini. Jadi kita buat relaksasi pajak dengan potongan diskon dan juga menghilangkan sanksi administrasi sehingga pajak masuk dengan baik dan alhamdulillah mencapai target. Bahkan lebih target. 129% ya Pak Sekda, kita melebihi target. Akhirnya kita bisa memfasilitasi masyarakat dengan bansos, baik bansos untuk keluarga miskin, lalu dengan bantuan tunai, selain dari APBD juga dari ada Kementerian Pariwisata, dan kita tidak berhenti membangun. Boleh dilihat di beberapa wilayah saya masih bisa meresmikan jembatan, saya masih bisa meresmikan jalan,
dan masih yang kita terlihat di depan juga masih dalam proses pengerjaan. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi pandemi ini bukan berarti kita harus terpuruk. Ya, program-program yang tidak bisa kita selesaikan adalah program-program yang mengumpulkan masyarakat banyak. Itu tidak mungkin kita lakukan. Seperti jumling, ya, Jumat keliling, bowling itu tidak mungkin saya lakukan karena memang masa pandemi. Tapi program yang lain, ya untuk kepentingan masyarakat itu kita alhamdulillah dapat kita lakukan. Insya Allah kita masih berdiri tegak di atas kaki kita sendiri, masih bisa membangun ke depan, tidak perlu khawatir. Pemulihan ekonomi juga harus kita lakukan, dan mudah-mudahan kita semua dapat mensyukuri nikmat Allah ini, dan terutama semua perempuan ya dapat juga bertahan dalam situasi ini. Jangan terbawa oleh beberapa fenomena ya. Mudah-mudahan di Kabupaten Bogor tidak terlalu banyak, kalaupun ada fenomena di daerah lain yang tingkat perceraian tinggi karena pandemi. Di kita enggak. Kalau sudah saya survei ternyata tidak. Jadi sesusah-susah apapun jangan pernah lupakan kodrat kita sebagai perempuan. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu dan semua perempuan Indonesia. Tetaplah sehat, kuat, dan bahagia, serta teruslah berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, negara, melalui peran dan caranya masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya sebelum penutupan akan membacakan pantun sedikit. Dalam hati ibu penuh kasih, kasih yang dalam, hangat selalu. Untuk ibu saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Ibu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu oleh Paduan Suara PGRI Kabupaten Bogor.
Pembacaan doa oleh Bapak Robi Samsi SAG MPD, Kepala KUA Kecamatan Cibinong. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Tak putus asa kami mengadu dan meminta. Rahmat ampunmu senantiasa kami harap dan kami damba. Dengan ridhamu ya Allah, semoga negara dan bangsa Indonesia tetap jaya. Ya Allah, ya Rahman yang Maha Pengasih, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara peringatan Hari Ibu yang ke-92 tahun 2020 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Kiranya acara ini menjadi acara yang Engkau ridhoi sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat demi terwujudnya negara Indonesia yang hebat, kuat, dan damai. Ya Allah, ya Qawi, ya Maha Kuat. Kami menyadari masih banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami terkait perempuan dan anak. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih maraknya perdagangan manusia. Masih adanya kesenjangan akses bagi perempuan di bidang ekonomi. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk dapat meningkatkan peranan dan kedudukan kaum perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di negeri kami tercinta ini. Ya Allah, ya Jami' yang Maha menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ikatlah kami dalam kasih sayang-Mu. Berikanlah kemampuan kepada perempuan dan ibu di Indonesia untuk dapat berperan dalam menciptakan dan menggerakkan perdamaian dalam keluarga dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meneguhkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia. Ya Allah, ya Ghafur yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan orang-orang yang kami sayangi dan kami cintai, baik mereka yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Hanya kepada Engkau Allah kami berharap dan hanya kepada Engkau Allah kami mengadu. Engkau Maha mendengar dan mengabulkan. Kabulkan doa kami. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Upacara pokok selesai, dilanjutkan dengan acara tambahan.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama kita saksikan penayangan slideshow kegiatan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bogor tahun 2020. Beres-beres panggung. Selanjutnya penampilan rampak gendang oleh Sanggar Rahayu Binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
Menyanyikan Mars Gabungan Organisasi Wanita oleh Paduan Suara PGRI Kabupaten Bogor. Oh, ngangkutin ini. Nggak tahu, boleh.
Hadirin yang kami hormati, berikut ini penampilan drama suara. Selamat menyaksikan. Hadirin yang berbahagia, yang terhormat Ibu Bupati, beserta hadirin seluruh undangan. Selain mensyukuri Hari Ibu yang ke-92 sebagai tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia, pada hari ini pun kita semua merayakan dan mensyukuri hari lahirnya Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Bogor, tepatnya di tanggal 22 Desember 1993. Dalam mengekspresikan rasa syukur tersebut, maka GOW Kabupaten Bogor dengan bangga mempersembahkan sebuah drama suara dengan tema GOW Kabupaten Bogor bersatu sebagai penyemangat dan garda terdepan di era new normal.
Rupi-rupi ketuaan, selagi kesedihan. Panas Bogor, asinnya lapar, roti kunyit, sate kilauan, lekat-lekat Cikarang, tugas sangat jadian. Alas geprek, sampai akui, sambal goreng, rasa cibina, rupi-rupi kawan, tugas jadian. Bogor, Bogor Kasohon, Bogor, Bogor Kasohon, Bogor, Bogor Kasohon, rupi-rupi kawan, selagi sangat jadian. Bogor, Bogor Kasohon, Bogor, Bogor Kasohon, Bogor, Bogor Kasohon, rupi-rupi kawan, selagi sangat jadian. Hadirin di hari jadi yang ke-28 tahun 2020 ini, semoga GOW sebagai pemersatu 59 organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bogor dapat melaksanakan amanah program Pancakarsa dalam ikut berkiprah guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor. Dirgahayu Kabupaten Bogor. Bukanya teh, buka teh. Semoga jadi pemersatu, selale, selale, lale, GOW, GOW, Dirgahayu. Sabaraha anggota GOW, seemale
tetap sehat. Solalilali, solalilali, solale, solalilali. G-O-W, G-O-W, cahaya utama. Hadirin, siapakah gerangan sosok di balik penampilan GOW ini? Inilah dia, Lilis Hayatun Nafsiah, Ketua GOW Kabupaten Bogor, masa bakti 2019-2024. Dasar gotong royong, sabilulungan, sifat silih rojo, sabilulungan, penting ulah foto, sabilulungan, persatuan tembok, tohaga, rohaga, teguh tangguh pertawa sabilulungan. Sadia, sajiwa, singkil nabasmi parsalin singa. Sabilulungan, hirup sauyunan, sabilulungan, silih pikaheman, sabilulungan, tulung tinulungan, sabilulungan, hukum persatuan, santosa, samaka, pedang ludeng mencari kewibawaan, saikhwan, sapaham, hati Tanjung berkat sabilulungan. Demikianlah persembahan GOW Kabupaten Bogor, sebuah drama suara dengan tema GOW Bersatu sebagai penyemangat dan garda terdepan di era new normal. Dengan didukung oleh tim kreatif, pimpinan produksi Lilis Hayatun Nafsiah, naskah dan skenario Eis Hidayat, penata musik Asep Sobara dan Ivan Komarasunda, penata gerak Ine Rosbianita, penata rias Rosita Setiawati, penata busana Riri Bambang, sutradara Eha Atmadibrata, vokalis Ine Rosbianita, Dian Siregar, Dina Tambunan, Nining Salimah, Trisumanti, dan pramusaji Riri Bambang, Rosita Setiawati, Lina Soliana Del Yuzar, Rini Oce, Memu Kus Mulyani, Tini Burhan, Tati Suhartati, Neti Sulastri, dan Fatmini. Berolahraga, riuh gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, hidup cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti.
Terima kasih yang tidak terhingga. Ingin kami sampaikan kepada pembina GOW Kabupaten Bogor yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Nurhayati MSI, serta kepada pelindung GOW Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Bupati Bogor yang terhormat Ibu Ade Yasin. Selanjutnya berkenan Ketua GOW memberikan rangkaian bunga kepada pembina GOW Kabupaten Bogor yang terhormat Ibu Hajah Nurhayati MSI, dan kepada Bupati Bogor yang terhormat Ibu Ade Yasin. Dilanjutkan pemotongan tumpeng. Berkenan Ketua GOW memotong tumpeng untuk diberikan kepada yang terhormat Bupati Bogor. Silakan kepada teman-teman media dan ibu-ibu yang akan mengambil gambar. Penyerahan tumpeng oleh Ketua GOW diberikan kepada Bupati Bogor yang terhormat Ibu Hajah Ade Yasin. Berkenan pula kepada Ibu Hajah Nurhayanti. Kembali diberikan kepada yang terhormat Ibu Iwan Setiawan. Ya, Bu Nur, teh.
Mbak Doris. Baik, berkenan dilanjutkan foto bersama. Setelah ini kita poco-poco. Foto bersama. Nanti foto bersama. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih. Ya udah deh. Tungguin. Udah ini teh. Udah. Mohon tetap jaga jarak.